Hadis yang kedua adalah ini masih ada korelasinya dengan hadis yang pertama, makanya di sini dijadiin satu sama beliau. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah SWT meridhoinya. Ya, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini penting kita kenal istri-istri Nabi ya. Jangan sampai ya pemain bola kita kenal, ya artis kenal, penyanyi kenal, istri Nabi nggak kenal. Ya, nah jadi Aisyah semoga Allah meridhoinya ini adalah salah satu istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Jawabannya apa? Aisyah. Kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kita wajib, ini bukan sunnah, ini wajib bagi kita untuk apa? Mencintai Aisyah radhiyallahu anha, menghormati beliau, nggak boleh membenci, mencela seperti sebagian kelompok ya, benci kepada Aisyah, melaknat Aisyah, mengkafirkan Aisyah. Naudzubillah. Ya, bagaimana kita mengkafirkan, melaknat, membenci orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mencela Aisyah, itu pada dasarnya mencela siapa? Mencela Rasulullah, suaminya. Ya, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling parah lagi, ya, mereka ini, orang Rafidhah ini, mereka menafsirkan ngawur, mempermainkan ayat-ayat. Ada perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel dalam surat Al-Baqarah, Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian nyembelih sapi. Mereka ngomong maksudnya sapi adalah Aisyah. Ngawur ya wongnya. Ya, ini bukan penafsiran ini. Iki jenenge ngawur. Ya, nggak ada sahabat atau ulama yang menafsirkan seperti itu. Ya, padahal menafsirkan Al-Quran tidak boleh ngawur, ada aturan-aturannya. Ya, taib. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, yakni ibadah, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Maksudnya tertolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diletakkan oleh penulis setelah hadis Umar bin Khattab tadi. Karena hadis nomor 1 sama hadis nomor 2 itu satu paket. Kenapa satu paket? Karena dua-duanya adalah syarat diterimanya amal ibadah. Hadis yang pertama, ya, ini syarat diterimanya amal nomor 1, yaitu apa? Ikhlas. Hadis yang kedua, ini adalah syarat diterimanya amal ibadah nomor 2, yaitu ittiba. Bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita ibadah nggak pakai tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Ya, nggak diterima oleh Allah SWT. Walaupun sampean ikhlas, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Orang puasa Ramadan misalkan, puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, tapi nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Sahurnya sebelum maghrib, ya, buka puasanya pas subuh, enak karek turut toh. Ikhlas lillahi ta'ala, diterima apa tidak? Nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Nggak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, haji misalkan, wah sekarang dibatalin hajinya, maksudnya nggak memberangkatkan ya, untuk kedua kalinya ya, nggak memberangkatkan. Wes sekarang bikin haji sendiri aja, ya, wes haji nak gone misalkan mana ya, oh pasar dan haji nak ya, apa ya, mall misalkan, diterima atau tidak? Tidak diterima. Atau di kuburan hajinya, nggak boleh,
nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebagian orang pengen ngerubah lagi, hajinya nggak usah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, yes, nanti aja ya bulan-bulan yang lain bebas. Ini nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, atau sekarang ada yang lagi viral juga, haji online. Kabeh saiki online ya. Jumatan online, sholat online, wis belajar online, ya. Ada lagi sekarang haji online atau umroh online. Haji online itu ya apa? Ya. Pas lempar jamarot ya apa? TV ini berarti dilempar. Nah, ini orang sekarang bikin terobosan-terobosan tapi nggak sesuai ya, aturan dalam agama. Ini malah nggak diterima. Walaupun sampean ikhlas. Korban misalkan, bentar lagi kan udah korban nih ya. Ya, bagi yang punya duit jangan lupa korban. Ini ibadah kepada Rasulullah 9 tahun di Madinah nggak pernah meninggalkan apa? Ibadah korban. Tapi korban itu ibadah, ada aturannya. Ya, tidak diterima korban seseorang kecuali apabila memenuhi 2 syarat. Nomor 1 apa? Ikhlas. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan nyembelihlah. Ini ikhlas. Yang kedua, harus ittiba. Harus sesuai aturan. Kalau ada orang misalkan korban, ya, tapi korbannya bukan kambing, bukan sapi, bukan unta, korbannya bebek misalkan. Ya, gimana ini? Kalau kambing, sapi nggak punya nih, nggak mampu, bebek aja apa ayam, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, mampu nih ayam atau bebek, berarti apa? Kurban bebek. Sah apa tidak? Nggak sah sebagai ibadah kurban. Kalau sebagai ayam goreng atau bebek goreng ya monggo. Tapi kalau sebagai ibadah kurban nggak sah. Karena kurban itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Nggak sah. Bahkan walaupun lebih mahal daripada kambing atau sapi. Ada korban misalkan korban apa? Ya, korban sing luwe mahal ya. Ya. Gajah ngono ta. Nah, itu lebih mahal ya. Ya, enggak sah. Walaupun lebih mahal. Atau burung yang harganya lebih mahal daripada sapi misalkan, enggak sah. Ya, enggak sah. Walaupun lebih mahal. Apa maneh ya, korban perasaan. Tambah bid'ah itu, nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting syarat yang kedua ini. Makanya penulis di sini apa? Membawakan hadis yang pertama itu untuk ikhlas, hadis yang kedua untuk apa? Ittiba. Karena beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, supaya kita ini nggak capek-capek tapi nggak diterima. Kadang ada orang sudah capek, ya, ngorbankan biaya, harta, waktu, tenaga, pegel tok, nggak ada apa manfaatnya, karena nggak ittiba, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Diperumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim seperti seorang musafir, orang yang bepergian, tapi ngisi kopernya, tasnya dengan kerikil dan batu-batuan. Ngabot-ngaboti tok tapi nggak ada faedahnya. Orang kalau bepergian itu apa? Kopernya diisi apa? Baju, diisi jajan, duit, dan yang nggak boleh ketinggalan sekarang HP dan ces-cesan. Nah, lungo nggak oleh ketinggalan ya. Bojo oleh ketinggalan, HP sama ces-cesan nggak oleh ketinggalan. Ya, betul ya? Oh, waduh guyu ya, kayaknya banyak yang tersinggung ini. Tapi kalau ada orang kopernya diisi dengan kerikil, batu, kayu, besi, ngabot-ngaboti tok, nggak ada faedahnya. Begitulah perumpamaan orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, nggak ada faedahnya, cuma memberatkan dirinya saja. Ya, percuma, nggak berguna. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, alhamdulillah dapat 2 hadis, tapi ini sangat penting sekali mengawali
taklim kita, yaitu ya bagaimana kita harus meluruskan niat kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita berupaya beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.